Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasa. Kali ini kita kedatangan tamu keren. Sudah sempat saya juga ngobrol-ngobrol sebelumnya. Dan salah satu alumni juga dari Unamin. Bener Bu ya, alumni ya? Iya. Ibu Mei Roswati, SAN selaku Kabid PIAK Disduk Capil Kabupaten Sorong. Selamat datang Bu di studio kami. Oke, nah tadi sebelum kita tag saya sempat tanya kalau Ibu itu alumni Unamin ya? Iya. Dari tahun berapa Bu kira-kira kalau boleh tahu? Waktu saya kuliah itu 2002, Unamin angkatan pertama. Wow. Yang pas Dari Setia ke Unamin. pas peralihan itu. Iya. Oke. Jadi pas saya masuk itu, saya semester 1 Unamin, yang dari Setia itu kakak-kakak itu semester 3 karena mereka kan Setia terakhir. Oh, iya. Berarti tahun 2002. Memang Unamin ini alumninya sekarang sudah keren-keren semua ya. Kabit ada, banyak lah di luar sekarang. Keren. Nah, mungkin pertanyaan pertama Bu, Kabit PIAK itu singkatan dari apa itu Bu, PIAK itu? Pengelolaan informasi, administrasi kependudukan. Oke, Disduk Capil Kabupaten Sorong, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Panjang juga nih singkatannya nih. Nah, hari ini kita mau bahas yang apa istilahnya tuh, yang digital itu Bu ya? IKD. Apa kepanjangannya Bu? IKD? Identitas Kependudukan Digital. Oke, Identitas Kependudukan Digital. Kayaknya saya pernah download tapi tidak tahu tuh caranya tuh, gimana cara mengoperasikannya tuh. Mungkin sebelum kita nanti bahas lebih jauh soal IKD, yang pertanyaan pertama mungkin juga teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang nonton video kita ini di luar sana paling bertanya juga sih Bu, ini IKD ini apa sebenarnya? Oke, mungkin Bu bisa dijelaskan sedikit soal IKD itu. IKD itu Identitas Kependudukan Digital. Oke. IKD itu inovasi. Inovasi dari Pak Dirjen kami yang sebelumnya Pak Zudan. Oke. IKD itu Identitas Kependudukan Digital. Jadi nanti ke depannya itu semua dokumen kependudukan itu bisa dilihat di IKD tersebut. Aksesnya secara digital, berarti tidak perlu fisik lagi. Iya. Oke. Berarti nanti KTP kita tidak perlu bawa KTP lagi begitu? Bisa juga bawa, tapi ini kan orang bilang baru inovasi, berarti kan belum semua. Oke. Belum familiar. Oke, ini baru tahap semacam kayak sosialisasi bahwa sekarang tuh KTP itu bisa dalam bentuk digital gitu. Iya. Oke, jadi misalnya nih kalau kita punya KTP ketinggalan, terus misal kalau mau masuk ke dinas atau ke instansi apapun itu, tidak bawa KTP, lupa? Bisa pakai itu. Di pelayanan publik. Oke. Yang paling ini sekali itu, contohnya kalau pada saat kita berangkat, kita ini berada di luar daerah ini. Iya. Apalagi di kota besar seperti di Jakarta. Oke, betul. Kebanyakan kan kita punya KTP itu mungkin pada saat melapor di bandara itu check-in, kadang-kadang terburu-buru KTP-nya tertinggal di situ. Iya, betul. Itu sering. Iya. Itu memang kejadian yang sering terjadi. Terus mereka berada di kota besar, taruhlah di Jakarta sana, kan mereka kebingungan. Ini mau bikin bagaimana? Sedangkan di kota besar itu kan apa-apa harus ada KTP. Iya, betul. Makanya kalau sudah ada aplikasi IKD di handphone mereka, kan gampang. Oke, berarti IKD ini dalam bentuk aplikasi Bu ya? Dalam bentuk aplikasi digital. Nah, berarti Identitas Kependudukan Digital ini dalam bentuk aplikasi. Oke, yang tersedia di Android ataupun di iOS atau Apple gitu, perangkat yang banyak digunakan masyarakat sekarang. Oke, nah
tujuannya berarti yang seperti tadi Bu ya? Ya. Ketika nanti teman-teman misalnya keluar daerah terus kemudian KTP-nya tercecer Itu atau contoh. Itu contoh, iya contohnya. Kalau dia punya tujuan itu supaya tersedianya SIAK terpusat di 514 kota kabupaten di Dukcapil seluruh Indonesia. Itu maksudnya gimana Bu? Sorry. Dia punya tujuan penerapan identitas digital itu tersedianya SIAK. SIAK itu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Oke. SIAK terpusat. SIAK terpusat, oke. Di 514 kabupaten kota di Dukcapil. Kan di seluruh Indonesia ini kan ada 514. Itu tahun lalu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada daerah pemekaran lagi, berarti mungkin menambah sudah lagi provinsinya. Iya, betul. Terus tersedianya aplikasi identitas kependudukan digital berdasarkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK terpusat. Karena kalau kami tuh kadang saya kasih contoh dulu ya, kadang masyarakat kan berpikir data itu ada di Dinas Kependudukan. Iya, betul. Data. Iya. Kalau sekarang itu kami sudah tidak pegang data lagi. Makanya dibilangi SIAK terpusat. Oke. Semua data itu terpusat di pusat. Iya, di pusat. Oke. Kalau dulu boleh, kalau sekarang sudah tidak lagi. Makanya sekarang itu dibilangi SIAK terpusat. Terpusat berarti semua di pusat. Oke. Berarti ada semua di Jakarta di dinas bukan kementerian terkait ya. Iya. Terus terintegrasinya data pendudukan dengan data kementerian atau lembaga seperti yang tadi saya kasih contoh itu. Iya, macam benar. mereka pergi ke pelayanan publik. Iya. Bank, Oke. BPJS, pajak, pertanahan. Kan sekarang semua memakai data Dukcapil berdasarkan NIK. Iya, benar. Nomor induk kependudukan ini. Nomor induk kependudukan kan semua berbasis itu. Oke. Dan data Dapodik juga toh. Makanya dengan ada IKD ini, identitas kependudukan digital ini, kalau kita punya data ganda tidak akan bisa bikin seperti Bapak. Kalau Bapak punya data ganda, Bapak nggak bisa bikin IKD tadi. Iya. Oke. Iya. Jadi pada saat Bapak tidak bisa bikin IKD, kami akan cari apa yang menyebabkan ini sampai tidak bisa, data orang ini tidak bisa. Kami akan cari, ternyata umpamanya, data Bapak ada satu lagi di Kota Sorong. Karena dulu kan orang bisa bikin data di mana saja. Iya benar. Iya benar. Kita punya KTP nasional. Ada tes pegawai di Raja Ampat. Kita rame-rame pergi Raja Ampat. Bikin KTP lagi. Bikin KTP baru lagi di Benar. sana. Kembali lagi ke sini. Ada lagi penerimaan di Sorsel. Kita rame-rame lagi ke sana mengharuskan KTP sana. Nah, sekarang kan data itu muncul semua. Data itu muncul semua, makanya dibilangi data ganda. Oke. Sebenarnya penduduk Indonesia tidak banyak, tapi karena data ganda itu yang bikin seakan-akan penduduk Indonesia itu banyak. Oke. Berarti tetap di 270 juta penduduk ya, Bu ya? Atau sekarang? Saya rasa tidak sampai segitu. Makanya dengan penerapan karena dengan adanya penerapan IKD kan, kalau ketahuan umpamanya Bapak tidak bisa bikin IKD nih, terus kita cek pegawai Dukcapil cek, ternyata Bapak punya data ganda. Hanya kan kita harus mengajukan ke pusat hapus yang satu. Kalau terjadi data ganda Bapak 2 terus yang satu Bapak sudah ke TPL di Raja Ampat, taruhlah gandanya di Kota Sorong. Berarti di Kota Sorong itu yang harus ajukan ke pusat untuk dihapus. Supaya data Bapak tunggal. Oke. Tunggal berarti aktif. Makanya kan kebanyakan orang bilang begini kalau bahasa masyarakat. Mereka kan selalu bilang data tidak aktif. Padahal mereka pegang KTP elektrik, mereka pegang kartu keluarga. Pada saat mereka datang itu pertama yang kami ajarkan sama mereka, mana KTP-nya asli ya, mana kartu keluarganya. Coba lihat di situ dulu, NIK di KTP dengan NIK di kartu keluarga sama atau tidak. Setelah mereka lihat sama, ini sama Bu, berarti nanti kan kita yang petugas Dukcapil yang cek, siapa tahu data dia ganda, makanya tidak bisa aktif. Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau saya mau tanya ya dari pertanyaan awam itu, sebelumnya kan ini kita istilahnya itu iKTP atau KTP elektronik. Iya, KTP elektronik. Nah,
apa nanti yang membedakan sama identitas kependudukan digital ini? Kan di situ ada kata elektronik dan di sini ada digital. Iya. Itu perbedaannya di mana, Bu? Bedanya kalau KTP elektronik berarti kan ada fisik, seperti Bapak tadi ada kasih tunjuk Bapak punya itu fisik. Itu fisik. Kalau iktp itu masih IKD, fisik. iya maksudnya KTPL. Kartu tanda penduduk elektronik, atau juga kadang orang singkat EKTP. Iya. Ada orang yang singkat lagi KTPL. Nah, itu kan dia bentuknya fisik. Iya. Kalau IKD kan di digital, di smartphone tadi itu aplikasi. Berarti itu bedanya. Beda. Oke. Nah, tadi sudah menjawab juga, Bu, ya, kenapa sih sebenarnya IKD ini sampai diperlukan gitu. Selain dari manfaat-manfaat yang tadi yang misalnya masyarakat dapat, kira-kira manfaat selain itu, selain pengurusan yang lebih mudah, terus kemudian tidak takut kehilangan lagi, kira-kira ada lagi tidak manfaat selain itu yang bisa didapatkan oleh masyarakat atau teman-teman mahasiswa khususnya ketika menggunakan IKD ini? Kalau manfaat IKD yang pertama sekali itu supaya bisa digunakan di pelayanan publik. Pelayanan publik. Lebih mudah ya. Lebih mudah karena satu, setelah dia sudah punya aplikasi IKD, berarti otomatis dia punya data kan valid. Ya, benar. Data tunggal. Iya, data tunggal. Dengan sendirinya dia pergi ke BPJS, dia ngurus sesuatu di BPJS, pasti datanya aktif dan bisa dilayani. Terus dia pergi ke apa namanya lagi yang di Jalan Baru ini, yang NPWP. Pajak. Dengan sendirinya itu setelah dia sudah punya aplikasi IKD di smartphone dia mau melangkah kemana saja itu mudah, karena data dia sudah valid, aktif. Karena untuk masuk bikin supaya bisa punya IKD, data kan harus valid. Berarti orang itu kan sudah aman, sudah soal data kependudukan. Dia mau pergi ke pertanahan, dia mau kemana saja bisa, karena data dia tidak ganda. Yang paling gampang kemarin, yang kemarin apa itu? Vaksin. Ya, tentang vaksin. Ya, benar. Kalau dia punya data ganda, kan dia tidak bisa divaksin. Pada saat itu petugas data aktif. Jadi bahasa mereka di luar itu data tidak aktif. Padahal datanya hanya ganda, duplikat gitu ya. Duplikat. Duplikasi karena mungkin dulu sebelumnya itu pernah bikin di sini, pernah bikin di sini. Ya, pernah bikin di mana-mana. Terus kalau dia sudah punya KTP elektrik, berarti kan NIK itu yang dipakai. Walaupun kita punya data banyak. Dulu kita pegang KTP nasional, tidak usah orang lain, saya saja pegang KTP nasional Kabupaten Kota Sorong, pegang KTP nasional Kabupaten Sorong. Tapi begitu ada KTP elektronik, karena saya pegawai, walaupun saya tinggal di Kampung Baru, saya rekam di pakai data Kabupaten Sorong. Karena saya pegawai Capil, akhirnya saya mengerti itu data saya yang di Kota Sorong, saya ajukan pindah ke Kabupaten Sorong, baru dari Kabupaten Sorong saya ajukan penghapusan ke pusat NIK saya yang di Kota Sorong. Seperti itu. Jadi kalau kita ketemu yang begitu-begitu, kalau kami pegawai Capil di kabupaten, alhamdulillah saya punya teman-teman semua itu. Kalau kita ketemu yang begitu, tidak usah masyarakatnya tuh dia tidak perlu tahu, sudah. Yang penting kita, ini dia begini. Kalau data duplikatnya di Kabupaten Sorong, langsung kami hapus. Kami cuma kasih tahu saja, Bapak kemarin Bapak itu tidak aktif waktu Bapak urus di pertanahan karena data Bapak ganda. Sudah cukup dia tahu begitu saja, tapi habis itu kami perbaiki. Habis itu kami perbaiki. Sekarang sudah bisa ya Pak. Ya karena itu kan sama-sama ganda di Kabupaten Sorong. Jadi kan kita gampang untuk ajukan penghapusan ke pusat. Kalau di daerah lain ya silahkan berurusan dengan itu. Paham. Jadi sebenarnya selama ini tuh ketika masyarakat menanyakan, kenapa sebenarnya data saya yang bermasalah, terus kemudian tidak aktif. Selalu kan Capil yang dibilang marah. Capil ini kerja barang apa saja kah? Ya, benar. Ternyata itu kelakuan dari masyarakat sendiri. Iya, karena mereka kan juga kurang paham. Ya, yang masih belum paham terlalu baik terkait itu. Jadi sebelumnya itu pernah bikin KTP. Ya, waktu masih belum zaman KTP elektronik itu, benar.
Jadi kan dia kan kurang paham. Yang paham ya pegawai capil. Yang paham tapi kan kita kan tidak bisa tahu seperti saya. Saya tidak tahu orang itu punya data duplikat atau tidak. Pada saat terjadi masalah sama orang itu, dia datang baru kita tahu. Iya benar-benar. Berarti teman-teman yang nonton podcast kita episode kali ini tuh silahkan dipastikan lagi data diri, data NIK Bu ya. Iya. Data NIK di Disduk Capil itu ganda atau tidak. Nah, kalau semisalnya memang teman-teman nanti datanya di situ tunggal, berarti itu akan sangat mempermudah ketika mengurus IKD ini. Iya. Itu tidak perlu lagi tidak akan ada istilah tidak aktif bisa, dan tidak bisa, pasti bisa Bu ya. Oke. Nah, tadi sebelum kita tag itu saya sudah coba aplikasinya. Saya sebenarnya download aplikasi ini tuh sudah 2022 kemarin. Enggak juga sih, sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya sempat mau keluar kota, ada suatu event atau kegiatan yang mengharuskan update KTP saya itu ke Papua Barat Daya. Yang sebelumnya kan masih Papua Barat nih. Ya. Nah, ada yang menyarankan coba bikin aja di IKD itu. Nah, pas saya buka ternyata saya harus membutuhkan QR code dari Disduk Capil. Ya. Karena saya sekarang posisinya di Sorong dan belum sempat ke Raja Ampat lagi untuk mengurus itu. Bapak nggak perlu ke Raja Ampat. Ini yang saya baru mau bahas tadi Bu. Dan saya baru tahu ternyata QR code itu bisa didapatkan di Disduk Capil manapun. Iya, yang terdekat ya. Iya. Oke. Awalnya memang begitu Pak. Waktu pertama kali inovasi ini keluar. Tahun 2022. Nah, itu kan ada 50 kabupaten kota yang jadi daerah percontohan gitu. Itu untuk PNS, TNI, Polri. Tapi habis itu dengan berkembangnya waktu sudah ada lagi yang awalnya juga begitu, kebanyakan yang pegawai di kabupaten itu kan tidak semua KTP kabupaten. Mereka juga terkendala itu. Nah, kita kan rasa lucu juga, masa kita pegawai Dukcapil baru kita tidak bisa bikin kita punya sendiri. Nah, lama-lama setelah yang namanya barang baru tuh Pak, inovasi pasti ada dibenahi. Nah, masuklah aplikasi yang tadi itu, kita bisa QR code-nya di daerah Capil setempat. Capil terdekat lah istilahnya. Kalau di daerah Jawa sana kan dom biasa pakai di kecamatan-kecamatan. Iya benar. Kalau kita di sini kan tidak, semua kan di dinas ya. Iya benar. Oke. Nah, mungkin kalau saya karena sudah menggunakan terus kemudian divalidasi, sudah intinya saya punya data KTP itu, walaupun saya punya KTP fisik ini yang iKTP ini hilang, saya sudah aman karena sudah ada di HP sekarang, sudah dalam bentuk aplikasi IKD-nya. Nah, tapi mungkin teman-teman di luar sana ini masih bertanya-tanya gitu, gimana sih caranya Bu ini? Cara menggunakannya itu, cara apakah di-download kah atau gimana kah? Gitu gimana Bu? Cara bikin IKD? Iya. Cara prosesnya. Supaya bisa ada di smartphone kita. Iya. Kalau cara untuk mau bikin IKD, identitas kependudukan digital itu pasti yang pertama itu kita harus punya HP, punya smartphone dulu. Terus kemudian habis itu harus punya paket data internet. Punya paket data internet. Habis itu harus punya email. Punya email, ya benar. Aktif. Email yang aktif. Terus baru habis itu nanti kan kita download aplikasi IKD di Play Store. Di Play Store atau di App Store kalau yang pakai Apple. Terus setelah di download kan pasti akan muncul itu. Muncul itu toh. Nah, nanti kita ikut isi saja yang ada di situ. Pertama di situ pasti yang diminta itu nomor NIK. Email, isi biodata. Sesuai dengan perintah yang ada di situ dengan yang ada di aplikasi. Ikuti saja. Ikuti saja yang ada di situ. Terus kemudian terus nanti yang kesulitannya warga itu pada saat nanti yang tadi itu QR code-nya, QR code-nya itu kan harus ke Capil. Iya benar. Nah, kadang kan masyarakat ini sudah dengar-dengar yang begitu. Nah, mereka sudah bikin, mungkin dengar dari mulut ke mulut, tapi kan tidak tahu kalau yang foto seperti itu harus ke kantor dinas kependudukan. Artinya mereka lupakan. Ketinggal sudah sampai situ sudah. Itu saya. Itu saya begitu, karena sebelumnya saya tahu aplikasi ini tuh ada
Dan katanya mempermudah, makanya saya gunakan. Tapi setelah saya tahu harus minta QR code, saya mikir-mikir lagi, saya bilang, ya sudahlah, kalau misalnya memang saya harus ke Waisai lagi. Dan saya pun kalau misalnya mau ke Waisai ke Raja Ampat itu harus di hari libur. Kalau misalnya hari libur berarti Capil libur. Capil juga tutup. Lah terus gimana, saya nggak pernah akan dapat QR code ini. Nah makanya dari pas beberapa bulan yang lalu sampai hari ini barusan saya tahu dan barusan saya dapat. Dan alhamdulillahnya kita podcast hari ini membahas soal itu. Jadi alhamdulillah saya punya sudah aktif ya. Iya. Jadi teman-teman bisa ya nanti setelah podcast ini nanti akan ada link untuk petunjuk penggunaannya, Bu ya. Ada video nanti ditampilkan. Oke, siap. Nanti teman-teman bisa nonton link yang ada di deskripsi. Silakan teman-teman nanti cek di situ. Nah, mungkin beberapa yang ini sebenarnya keluhan-keluhan sih, Bu ya. Tidak apa-apa, bisa disampaikan saja asal. Tidak apa-apa, disampaikan saja. Jadi ini kan ya salah satunya saya lah, Bu. Maksudnya sebenarnya itu di pengurusan identitas diri kita ini yang kayak IKTP yang kemarin saya mau ganti Papua Barat ke Papua Barat Daya. Iya benar. Terus kemudian mungkin waktu saya mau mendaftar pekerjaan karena tempat lahirnya itu beda dengan yang ada di jasa, jadi saya harus ngubah semuanya itu. Nah, sebenarnya apa yang membuat ribet, Bu, pengurusan ini nih? Sebenarnya mau bilang ribet sih tidak ada yang ribet, tidak ada yang susah. Nah, ini penjelasannya. Gimana Bu? Gimana? Contohnya, seandainya seperti tadi Bapak bilang, nama Bapak di kartu keluarga, otomatis kan semua bermuara dari kartu keluarga. Kalau kartu keluarganya dia nama Muhammad, dia akan keluar KTP-nya jadi Muhammad. Dia akan keluar akte kelahirannya jadi Muhammad. Apapun akan jadi Muhammad. Ternyata ijazah Bapak namanya Muhammad Abdullah. Iya benar. Kalau ada terjadi begitu, silahkan Bapak datang ke Dinas Kependudukan domisili yang Bapak punya KTP tadi terbit. Iya. Tempat terbitnya ya, pertama kali terbit. Oke. Bapak datang saja ke di Dinas Kependudukan. Bapak bawa fotokopi ijazah. Kalau saya sarankan selain Bapak bawa fotokopi, Bapak bawa yang asli. Karena kalau saya memang saya tidak percaya fotokopi karena orang semua pintar-pintar edit. Iya benar pemalsuan dokumen sekarang sudah luar biasa. Ya, orang jadi saya selalu sarankan bahwa yang asli dan yang fotokopi karena supaya dia tidak bolak-balik di kantor kami. Jadi kalau dia datang bawa asli terus saya lihat begini, yang fotokopinya saya pegang. Nah, fotonya pegang. Saya perbaiki data dia berdasarkan ijazah dia. Tapi kan sebelumnya kan harus Bapak isi itu ada kami punya formnya di sana. Perubahan elemen data itu nanti pakai materi 10.000 yang bersangkutan harus bawa materi 10.000 satu lembar. Kami kasih itu, jadi nanti kami rubah berdasarkan ijazah Bapak. Dari situ setelah kami perbaiki semua, kami akan rubah akte kelahiran Bapak, akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, kan bermuara dari kartu keluarga dulu. Jadi kartu keluarga kalau sudah benar, berarti kan kita pasti cetak KTP benar. Habis itu kita cetak akte kelahirannya benar. Tentunya kami menarik asli semua. Kami narik semua yang asli. Habis baru itu nanti digantikan. Kami gantikan yang baru. Tidak yang susah kok. Cuma ya itu tadi mungkin mereka datang ke kantor Capil itu lihat banyak orang, terus malas antri. Iya benar. Sebenarnya kalau ikut antri saja tidak apa-apa, tidak masalah. Kami juga tidak pernah persulit orang di atas di sana. Kalaupun kadang-kadang mereka datang, Ibu mau ginti nih, tapi ada ini Kak, ada. Kadang kami kalau macam sudah yakin tidak mungkin dia bohong kita kan, ini semua kan tergantung dari penjelasan yang bersangkutan. Kalau dia memberikan informasi salah ya salah. Iya benar. Jadi tidak setiap kesalahan nama itu harus orang ke pengadilan. Ada harus penetapan pengadilan, Pak. Ada ya. Ada. Jadi ada tidak semua prosedur kayak gitu ya. Ada. Seperti umpamanya namanya Bapak itu namanya Muhammad Ali. Di Bapak punya ijazah.
toh ternyata di situ Ridwan. Dari Ridwan ke Muhammad Ali kan kita jauh sekali. Jauh sekali jadi ada 2 kata yang beda makna. Kita kan Iya, ragu-ragu iya, juga. iya, Walaupun iya. Bapak datang bicara segala macam, Iya, tidak iya, bisa iya, kayaknya iya. ini harus ikut putusan pengadilan. Jadi ada penetapan pengadilan. Oke. Gitu. Oke, Tapi oke, kalau oke. cuma sebatas yang tadi itu Muhammad, Iya. terus mungkin Muhammad Rahim, terus nanti kan kita lihat ternyata betul nama orang tuanya itu sama tidak. Jadi kalau di saya punya kasus dulu itu di IKTP saya itu Muhammadnya itu panjang. Jadi saya punya nama kan Muhammad Fadli Hasan. Tapi ternyata di ijazah itu hanya singkat. MUH titik Fadli Hasan itu di ijazah. Iya. Nah, setelah mau mengurus pekerjaan apa dan segala macam ternyata harus semuanya ikut ijazah. Iya. Dan alhamdulillahnya ya waktu lurus-lurus saja tidak Iya. ada, karena mungkin itu tadi ya Karena kita lihat kan yakin ini tidak iya, harus iya, orang iya, ini iya, ke pengadilan. Iya. Tidak toh. Jadi kita juga harus lihat-lihat itu juga. Oke. Kan kadang juga kan kita juga ditipu. Benar. Pemalsuan Jadi, dokumen ya, dan segala macam gitu, itu kan. Ya. I see. Wah, ini episode kali ini informasinya keren sekali ya buat teman-teman di luar sana, apalagi teman-teman mahasiswa itu. Seharusnya sih kalau menurut saya ya sudah harus pakai IKD semuanya. KTP taruh aja di rumah. Sekarang zamannya pakai IKD, Bu ya. Iya, gitu. Tidak perlu lagi bawa KTP sekarang. Iya sih, tapi masih ada kelemahannya juga namanya. Kira-kira namanya kan inovasi. iya. Jadi belum semua pelayanan publik itu menerima IKD ini. Oh, Belum masih semua. ada beberapa. Belum Oke, semua. Iya. Tapi secara garis besar itu sudah. Harus sudah. oke. Ya, saya juga macam begini, macam di perbankan ya. Saya juga mengerti lah. Pasti kan mereka juga Ya, kalau di perbankan kan memang mungkin dan kurangnya prosedurnya ketat ya. Dan kurangnya kami, ya saya akui. Ya. Kurangnya kami di Kabupaten Sorong, saya bicara Kabupaten Sorong Oke. ya. Kurangnya kami di Kabupaten Sorong itu karena kurang sosialisasi saja. Kalau sosialisasi sudah jalan, itu iya, pasti iya, seperti iya. yang tadi orang ke bank KTP-nya hilang. Tinggal Bisa kasih tunjuk itu pakai saja. IKD saja ya. Oke. Nah, tapi kan dengan Ibu dan tim datang ke sini untuk menyampaikan informasi-informasi terkait tadi terkait identitas kependudukan masyarakat, misalnya ada IKD, terus kemudian IKTP, pengurusan dan lain, ya insya Allah akan tersosialisasi lah. Tidak usah terlalu banyak ke mahasiswa seunamin saja dulu. Tapi ini kan platformnya YouTube, jadi ya semoga saja semua masyarakat yang ada di kabupaten itu bisa segera mengetahui informasi yang tadi sudah kita bahas. Memang tujuan kami begitu. Siap. Ada lagi, Bu, kira-kira yang mau disampaikan ke? Nah, mungkin ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup, ada mungkin hal yang yang Ibu mau sampaikan ke teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana. Oke, silakan. Yang di sini saya titip pesan buat teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana yang sampai hari ini belum melakukan perekaman EKTP. Iya, yang belum ya. Yang belum ya. Okay. Nah, sudah di atas 17 tahun. Okay. Kalau bisa segera ke kantor di Dukcapil domisili. Dia yang bersangkutan supaya segera melakukan perekaman EKTP. Oke. Terus kemudian? Terus bagi yang belum memiliki akte kelahiran. Oke, silakan. Akte kelahiran silahkan. Datang ke dinas kependudukan setempat. Oke. Jadi jangan sudah butuh baru mau bikin. Benar. Jangan nanti butuh baru mau mendesak lagi, istilahnya mau buru-buru. Istilahnya air sudah sampai di leher baru datang di kantor Capil. Betul. Pas datang di Capil begini ada gangguan jaringan. Baru nanti salahkan Capil lagi. Ya, setuju. Mungkin kalau dari saya jangan lupa download identitas kependudukan digital di Play Store atau di App Store. Habis itu nanti ke kantor Capil, di Dukcapil terdekat untuk minta QR code-nya biar teman-teman sudah punya KTP digital yang ada di HP. Mungkin begitu, Bu ya? Iya. Terima kasih banyak, Bu, sudah datang Sama-sama. ke tempat kami. Saya sangat senang sekali karena hari ini sudah dapat informasi yang sangat bermanfaat untuk
saya pribadi dan saya harap juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Oke. Baik teman-teman, tadi itulah diskusi kita bersama Ibu Mei Roswati SAN yang membahas soal IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and comment semua sosial media yang ada di Unamin TV. Ada di Instagram, Facebook, Twitter. Sekarang bukan Twitter ya, X. Terus kemudian ada di TikTok juga. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. See you next episode.